Selamat siang. Pada siang hari ini kami tim kajian bareng Bunda Niken telah sampai di Kabupaten Sumbawa Barat untuk melaksanakan kajian bareng Bunda Niken edisi ke-7 yang sudah saat ini kami memasuki Pulau Sumbawa kembali, dan kembali kami akan membahas tentang masalah kekerasan pada perempuan dan anak. Ibu-ibu sekalian, para pemirsa KBN, selama pandemi kita mengalami banyak hal-hal yang membuat berbagai sendi masyarakat berubah. Keadaan yang mengharuskan kita untuk tinggal di dalam rumah, tekanan ekonomi membuat terjadi kembali kekerasan pada perempuan dan anak. Kejadian kekerasan ini tidak terjadi di ruang publik, namun ada di ruang-ruang privat kita di dalam keluarga. Sehingga hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat langsung di jalan-jalan, di tempat-tempat umum, namun kita akan rasakan akibatnya pada keluarga kita, pada famili kita, tetangga kita jika hal itu terjadi. Untuk itu, hari ini kita akan kembali membahas tentang pembahasan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak, dan terutama di Pulau Sumbawa, ke Kabupaten Sumbawa Besar dan Kabupaten Sumbawa di beberapa tahun terakhir memang mencatat angka yang cukup tinggi pada kejadian kekerasan pada perempuan dan anak. Alhamdulillah siang hari ini kita telah hadir bersama kami di Kabupaten Sumbawa Barat di Pantai Pasir Putih Maluk, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa Barat. Apa kabar Ibu? Semoga sehat selalu. Kemudian juga telah hadir Ibu Kepala Dinas DP2AP2KB dari Kabupaten Sumbawa Barat. Apa kabar Bu? Dan juga Bu Alia, ya, Ketua Lembaga Perlindungan Anak KSB. Ya, kita semua ingin mengulik sedikit ya tentang kejadian kekerasan pada anak ini, dan saat ini memang kita harus kembali mewaspadai karena kita masih berada dalam situasi mengakhiri pandemi, sehingga jika tidak diperhatikan kita masih mengkhawatirkan terjadi kembali hal-hal seperti ini. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Kepala Dinas, ya, kira-kira data ya, kalau dari pantauan dari Dinas P2KB ini bagaimana di Kabupaten Sumbawa Barat terutama, karena juga hampir 2 tahun yang lalu juga ada kejadian yang mengagetkan kita semua ya di media massa ya. Jadi kalau hal-hal semacam ini kalau sudah terjadi maka yang muncul di koran-koran, di media massa gitu ya. Dan ini yang agak membuat kita cemas karena ternyata tiba-tiba keluar beritanya gitu ya. Sesuatu yang tadinya tidak kita perkirakan tiba-tiba keluar beritanya. Jadi memang apakah bagaimana catatan-catatan tersebut yang sudah tercatat di dinas kira-kira seperti apa? Halo. Maaf Bunda ya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bunda Niken serta Ibu Haja Kota PK Kabupaten, Mbak Lia, singkatnya Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di acara Bunda Niken. Semoga apa yang kita hajatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik Bu, di Sumbawa Barat tahun 2021 kami tercatat ada 39 kasus anak, ya 29 pelaku 10 korban. Iya, enggak kebalik Bu Kabit ya. Kebalik ya. Oke, 29 korban, 10 pelaku Bu kekerasan anak. Jadi memang ada yang sedemikian ini tidak bisa kita hindari Bu ya, karena bagaimanapun wilayah kita ini ya bervariasi cukup besar juga. Jadi kasus-kasus kekerasan anak ini selalu ada terjadi. Untuk itu kami selalu kerjasama dengan LPA, dengan LSM lainnya, terutama dengan Ibu PKK yang mana jajaran sampai ke desa. Ini sangat membantu kami, GUW, Dharma Wanita, organisasi ini membantu kami Bu dalam mensosialisasikan ataupun melapor ataupun memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar kita tentang kekerasan anak ini yang tidak boleh terjadi di lingkungan kita. Pelaku ini 10 ini Bu ada termasuk pencurian,
maaf ada seks juga, pemerkosaan dan sebagainya. Kalau korban ini adalah korban kekerasan baik fisik maupun yang non fisik, terutama juga dalam pelecehan seksual ini ada juga terjadi. Alhamdulillah 100% sudah kita atasi di KSB Bu, baik melalui jalur hukum maupun dengan cara damai juga. Nah ini kami setiap saat selalu melakukan pertemuan-pertemuan di kabupaten untuk bagaimana bahwa anak ini selalu kita lindungi. Karena bagaimanapun mereka adalah aset negara, aset yang sangat berharga dalam hidup kita. Mereka adalah penerus bangsa, mereka adalah pemimpin kita kelak. Insya Allah nanti kita pensiun, kita tua, mereka lah yang mengestafet dalam hidup ini. Apabila kita tidak baik dalam membimbing mereka, baik dari spiritual ataupun pendidikan sekolah dan semuanya, lingkungannya juga tidak sehat, kita akan mencetak generasi yang sangat tidak baik. Jadi untuk itu kita harapkan kepada ibu-ibu semua dari desa hingga kabupaten bahkan provinsi semuanya, mohon kita kerjasama dalam melindungi anak-anak ini, terutama pada bapak ibu guru, baik itu guru ngaji, bapak guru sekolah, bahkan kita di lingkungan keluarga pun, bagaimana kita bisa membimbing, mengarahkan anak ini agar tidak lagi terjadi hal-hal yang kita inginkan. Ada juga yang terjadi kita, terutama penitipan Bu Bunda Niken. Kita ini kan rata-rata kalau yang kerja baik itu di sawah maupun di kantor Ibu, kadang menitip, kadang kita gak kenal baik, dititip aja gitu. Ini banyak terjadi, kadang-kadang kita main titip tapi kadang nanti anak itu disiksa, atau kalaupun ditinggal bisa jadi dilakukan hal-hal kayak pemerkosaan dan sebagainya seperti ini. Ini yang sering saya ngomong di teman-teman, bahkan di KTC sekarang sudah ada PAUD. Bunda ini membantu kami sekali untuk bisa menitip ibu-ibu yang kerja di kantor. Jangan lagi mudah untuk dikepantau ASIH-nya, kadang-kadang di situ juga makannya karena dipantau ke sana karena lingkup KTC cukup besar. Nah, sering sekali kami mensosialisasikan dalam menitip anak sangat hati-hati, jangan asal baik kita titip. Zaman sekarang nggak perempuan, semua mengalami kekerasan. Demikian Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kadis ya. Tepuk tangan dulu. Ini tadi tersirat ya kekhawatiran dan perhatian dari Bu Kadis terhadap masalah ini. Kita akan bergeser ke Bu Alia. Ketua LPX kita mungkin bisa menjelaskan sebenarnya yang dimaksud kekerasan terhadap anak itu apa saja. Mungkin tadi ada sekilas, ada psikis gitu ya, ada apa saja sebenarnya dan bentuk-bentuknya seperti apa gitu ya. Dan biasanya karena ini adalah kaitannya terjadi secara tidak terang-terangan gitu ya. Mungkin selama ini ada saran gitu ya untuk kita semua, sebaiknya untuk mencegah hal tersebut apa yang harusnya kita lakukan gitu, karena terjadinya diam-diam tidak diketahui orang lain ya. Mungkin itu Bu Lia, silakan. Terima kasih Bunda Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu hebat? Iya. Kalau berbicara anak ini memang agak-agak sensitif ya. Tadi dimulai dengan video itu saya sudah tersentuh. Bagaimana bahwa kita sepakat bahwa anak ini adalah aset. Kita sepakat bahwa hidup kita ini sebenarnya sepenuhnya kita peruntukkan untuk anak, betul? Nah, kita bekerja keras untuk bagaimana kita bisa menafkahi anak kita, mendidik dengan baik, memberi pendidikan yang cukup baik, bahkan melampaui kita, sehingga bisa memiliki masa depan yang pastinya melampaui kita juga. Betul Ibu-Ibu? Iya. Berbicara tentang kekerasan anak ini, angkanya, grafiknya di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya semakin meningkat. Semakin meningkat. Ini bisa jadi faktornya itu mungkin memang angka kekerasan ini semakin meningkat, bisa juga ditopang oleh kesadaran pelapor untuk melaporkan setiap kekerasan dilihat juga meningkat. Tapi faktanya kekerasan anak ini semakin hari semakin beragam, semakin ekstrim. Tidak hanya anak sebagai pelaku, ada juga anak sebagai korban yang dominan, tidak hanya sebagai korban tapi juga muncul anak sebagai pelaku. Kalau kekerasan yang kita ketahui mungkin ibu-ibu semua tahu, kalau fisik terluka, pemerkosaan, pelecehan seksual, itu sudah pasti kekerasan. Tapi ada juga kekerasan yang cenderung kita tidak menyadari bahwa itu juga punya efek bagi anak. Ayo, adakah anak kita sendiri kita ketahui sebagai anak yang bodoh?
anak bodoh, anak apa, pada saat kita emosi, kadang kita tidak mampu kontrol emosi dan ucapan kita. Membuli, mengatai sesuatu yang buruk terhadap anak kita, juga anak-anak di lingkungan kita, itu juga bentuk kekerasan. Kekerasan yang secara verbal, tapi berakibat yang cukup buruk bagi fisikis anak. Apa akibatnya? Kadang anak jadi minder, dikatain bodoh, dikatain jelek, dibully secara fisikly, padahal itu bukan urusan dia, bukan pula urusan ibunya, bukan urusan bapaknya. Kenapa anaknya pendek? Kecuali yang sedang stunting gitu ya. Kenapa anaknya hitam, kenapa keriting? Itu bukan urusan kita, betul? Itu urusan Allah dengan kemaha ciptaannya. Tapi ini ada terjadi di sekitar kita. Bahwa ternyata kekerasan pada anak tidak hanya kekerasan secara fisik dan seksual, tapi kekerasan verbal ini juga banyak kita temukan. Malah cenderung kita tidak menyadari kita sendiri sebagai pelaku. Pelebelan yang buruk pada anak ini pelan tapi pasti berakibat fatal pada tumbuh kembang anak. Anak yang diketahui dari kecil dari kecil diketahui kamu bodoh, kamu jelek, kedepannya dia akan minder. Dia akan tidak memiliki semangat untuk lebih. Karena apa? Saya sudah bodoh. Dominan yang kita temukan di KSB ini adalah kekerasan fisik. Penelantaran juga bagian dari kekerasan. Penelantaran itu apa ya? Tidak memenuhi hak anak secara wajar. Itu juga adalah bentuk kekerasan. Alhamdulillah di KSB, kalau angka kekerasan anak terlantar hampir 0, walaupun ada 1-2. Dan itu pun kami secara bersama-sama LPA bersinergi dengan pemerintah dan lembaga lain memberikan perhatian khusus pada anak seperti itu. Ada yang sampai menjadi anak asuh di antara pengurus kami. Itu adalah bentuk action kami sebagai lembaga perlindungan anak. Saya pikir cukup Ibunda tentang kekerasan itu, bahwa ternyata tidak hanya kekerasan secara fisik, tapi kita juga berhati-hati bahwa ternyata kita tidak sadar melakukan kekerasan secara verbal. Semoga kita semua terhenti dan tidak lagi menjadi pelaku kekerasan secara verbal. Kita kalaupun marah, semoga emosi kita terkontrol, karena bagaimanapun anak itu adalah masa depan kita sama-sama. Terima kasih Bunda. Iya, jadi bisa digarisbawahi, jadi kekerasan terhadap anak itu fisik ya, yang jelas terlihat. Kemudian ada psikis tadi yang justru mungkin tidak terlihat, tapi sakitnya di sini gitu ya, kalau ibu-ibu ya, di dalam hati itu, di hati anak-anak yang masih bersih itu tiba-tiba dia merasa sakit di dalam. Nah itu akan sangat-sangat berbekas hingga sampai dia dewasa ya. Dan kemudian ada juga tentu saja kekerasan seksual ya, yang jelas-jelas sangat kita hindari. Dan mungkin ibu-ibu juga perlu ketahui ya, biasanya pelaku kekerasan itu adalah orang yang dulunya ketika kecil dia menjadi objek dari kekerasan juga ya. Jadi ketika dia besar dia akan melakukan kembali kekerasan itu kepada orang yang lemah di sekitarnya. Sehingga ini akan terus-menerus terjadi. Kecuali kita memang memutus tali rantai tersebut ya, dengan kita sama-sama mawas diri, mengintrospeksi diri dan menahan diri untuk melakukan tindakan kekerasan pada apapun. Ya, hadir juga bersama kami di sini Ibu Hanifah Musyafirin, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa Barat ya. Tadi sudah dikatakan bahwa ini terjadi meningkat karena pandemi Bunda, dan juga bahwa ini terjadi di area privat-privat yang tidak terlihat gitu ya. Nah kira-kira dari tim penggerak PKK itu apa saja yang sudah dilakukan ya untuk mencegah hal ini, baik kepada orang tua maupun kepada anak-anaknya. Kira-kira upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Niken Saptarini
Widiawati Zulkifli Mansa, beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa Barat, telah hadir. Provinsi Nusa Tenggara Barat, mohon maaf ya. Bapak Ibu yang dari Tim Penggerak PKK Provinsi, ada Ibu Sekda, ada Pak Kadis Ketahanan Pangan, Ibu-ibu Wakil Ketua yang saya hormati, Ibu-ibu Camat, Ibu-ibu Kades, Ibu-ibu para peserta kajian Bunda Niken hari ini yang sama saya hormati. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, pastinya sehat. Iya, alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan, keafiatan, sehingga kita selalu dapat bersilaturahim dan bersama-sama membahas tentang bagaimana masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita, dan tentunya dengan hadirnya beliau Bunda Niken di tengah-tengah kita pada hari ini. Nah, hari ini kita berada di Pantai Pasir Putih, Kecamatan Malu, Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, sengaja kami ambil tempat dan view di tempat ini, nah sekalian untuk mempresentasikan atau memperlihatkan ke Bapak Ibu baik yang menyaksikan acara ini baik secara daring ataupun luring. Nah, inilah destinasi wisata di Kabupaten Sumbawa Barat. Alhamdulillah pantai-pantainya sungguh indah dan menawan. Ya, alhamdulillah. Nah, kami dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa Barat, alhamdulillah untuk bagaimana berperan memberikan wejangan atau memberikan pembinaan tentang bagaimana kekerasan anak di Kabupaten Sumbawa Barat melalui Pokja 1 yaitu Paredi, pola asuh anak dan remaja di era digital. Kami dengan adanya program Tuntas Baca Al-Quran, Bunda, setiap kali kami turun ke kecamatan-kecamatan atau ke masjid-masjid selalu bersama-sama dengan Pak Ustadz, dengan ibu-ibu dari Pokja 1, Tim Penggerak PKK Kabupaten. Nah, sehingga dalam kegiatan tersebut kami selalu menghimbau kepada ibu-ibu yang hadir anggota Majelis Taklim, karena yang rata-rata anggota Majelis Taklim yang hadir dan ikut mengaji itu rata-rata ibu-ibu muda. Melalui ibu-ibu muda lah sebagai peserta majelis taklim, mereka kita meminta agar bagaimana untuk cara mendidik anak baik di rumah, di lingkungan, nah di sekolah-sekolah. Nah, kebetulan yang sekarang ada TBA Plus yang nanti anggotanya itu semua guru-guru sekolah dari dari TK, SD dan SMP. Kami berharap semua guru-guru ini membentuk majelis taklim di sekolah dan akan trainer sebagai pendampingnya adalah guru agama, dan nanti di situ kami akan turun bersama Dinas Dikbud, Dinas Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan untuk bagaimana agar ibu-ibu guru ini bisa memberikan pelajaran tentang bagaimana cara mendidik anak, melindungi anak, mengayomi anak, agar anak-anak didiknya ibu guru ini menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang sukses dan orang-orang yang berhasil nantinya. Amin ya rabbal alamin. Melalui TBA inilah kami sering untuk turun memberikan pembekalan agar para ibu-ibu PKK, karena rata-rata yang menjadi ketua majelis taklim di desa, di kecamatan, kelurahan adalah ibu ketua tim penggerak PKK itu juga. Jadi mereka saya berharap untuk mengedukasi, memberi pembinaan kepada anggotanya untuk selalu turun kepada masyarakat bagaimana membantu terlaksananya atau mensukseskan program pemerintah, karena memang seyoknya adalah PKK adalah mitra kerja pemerintah. Jadi alhamdulillah sudah banyak kami melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa untuk membantu bagaimana agar program-program pemerintah bisa terlaksana dengan baik dan sukses. Nah, demikian. Ya, tadi tentunya di dalam pembinaan parenting itu disampaikan ya bahwa kita sebaiknya berbicara kepada anak dengan lemah lembut semacam itu ya. Tentunya seperti itu, Bunda. Sabar terhadap penakaran anak gitu ya. Bahkan kami sampaikan juga bagi para orang tua yang mempunyai misalnya materi yang cukup, kalau ada di lingkungan kita terlihat biasanya yang broken home atau yang anak yang dipelihara oleh neneknya, kebanyakan seperti itu, ya rata-rata yang seperti itu ekonominya agak kurang. Nah, sehingga saya berharap kepada ibu-ibu PKK atau masyarakat kami yang mempunyai kelebihan ekonomi, nah untuk membantu paling tidak kalau ada kejadian yang terjadi di dekat rumah, di sekeliling rumah kita, mari kita bantu mereka untuk memfasilitasi, melaporkan ke LPA atau dinas terkait seperti itu. Ya, terima kasih Bunda. Kembali lagi saya ingin bertanya ke Bu Alian ya. Jadi kalau kita kan tidak ingin anak-anak kita mendapatkan pelecehan baik verbal maupun seksual gitu. Bagaimana caranya membekali ke anak-anak ini? Jadi anak-anak kan
ya semakin mereka besar mungkin bisa kita berikan masukan-masukan gitu. Bagaimana sih caranya kalau ada yang membuli di sekolah misalnya? Bagaimana caranya kalau ada yang berperilaku yang menjurus semacam itu? Perlukah kita melakukan pendidikan terhadap anak semacam itu? Dan pendidikannya itu seperti apa kira-kira? Baik Bunda, tentang anak ini agar dia sendiri terhindar sebagai korban, terutama sebagai pelaku, memang anak-anak perlu diberi pendidikan tentang proteksi diri. Bagaimana anak mengenal tubuhnya, bagian mana yang tubuh yang sensitif tidak boleh disentuh, hatta bapak pun karena itu mengarah kepada pelecehan seksual. Bagaimana dia juga mengenal aksi yang persuasif mengarah kepada kekerasan. Anak-anak ini perlu diberikan pendidikan itu gitu. Kami juga ada pembinaan forum anak yang dari anak berbicara kepada anak. Melalui forum anak ini anak memberikan edukasi sesama temannya bagaimana meningkatkan pengamanan pada diri sendiri. Tentunya dalam materi itu bagaimana agar anak pun tidak menjadi pelaku kekerasan kepada temannya. Jadi ini memang penting, terutama kepada kita ibu-ibu. Ada satu prototipe, satu contoh gitu ya. Seorang ibu yang saya kenal, dia memberi edukasi yang sangat baik kepada anaknya. Hatta bapaknya sendiri, ini anak sudah usia kelas 4 SD, maaf ya, sekedar menepuk pantat pun dia akan keberatan. Jadi kadang anak-anak ini kan tidak menyadari bahwa pelaku kekerasan ini sebenarnya tidak pernah kita temukan di jalan-jalan. Tidak lagi seperti yang dulu misalnya ada pemerkosaan di perjalanan, perampokan. Kalau KSB ini relatif aman. Tapi kekerasan yang terjadi itu justru di dalam rumah dan lingkungan sekitar. Siapa pelakunya? Orang terdekat pun. Orang terdekat. Jadi anak-anak memang perlu diedukasi dari sekarang. Hatta siapapun yang meraba dengan beberapa modus, dengan iming-iming uang jajan dan lain sebagainya, mengajak masuk kamar, hatta oleh paman dan kakeknya, oleh kakaknya sendiri dengan sedikit tertutup, itu pun mesti hati-hati. Kenapa anak-anak ketika SD menginjak ke masa remaja perlu dipisahkan kamarnya? Karena anak-anak masuk pubertas butuh privasi. Kita juga menghindari hal yang tidak diinginkan, karena nyatanya pelaku pemerkosaan ada dari bapak kandung, ada juga saudara kandung, paman dan kakek. Bahkan mungkin ibu-ibu pernah dengar ya, korban masih balita, kakek menjadi pelaku. Umur 2 tahun lebih ya, sekitar itu. Betapa kekerasan itu sangat dekat dengan kita. Bagaimana kita ini dituntut untuk lebih kreatif, meningkatkan pengamanan pada anggota keluarga kita, terutama anak-anak. Dan lebih penting, bagaimana kita menguatkan mental kita tidak menjadi pelaku. Betul kata Bunda tadi, bahwa anak pelaku cenderung sebelumnya riwayatnya anak korban. Benar. Rata-rata yang kami advokasi, mereka yang menjadi anak pelaku itu masa lalunya dia menjadi korban. Korban siapa? Tidak jauh-jauh. Korban orang tua. Tadi video yang diputarkan bagaimana anak menyaksikan perkalian antar bapak dan ibunya, kekerasan dan rumah tangga itu masuk ke alam sadarnya, sampai ke bawah sadarnya, sampai dia mungkin tidak sadar menggambar kehidupan sehari-harinya, bahwa ternyata begitu rentan kekerasan. Kekerasan ini menjadi pengamatan hari-hari dan itu tidak menutup kemungkinan melahirkan anak yang temperamental sehingga kedepannya menjadi pelaku kekerasan. Itu Bunda, terima kasih. Jadi menanggapi ini ya, mungkin tim penggerak PKK bisa juga nih nanti dalam sosialisasinya memberikan kepada ibu-ibu bagaimana mengajarkan kepada anak-anak perempuan supaya menjadi anak perempuan dan laki-laki ya. Kadang-kadang laki-laki juga jadi korban ya. Pokoknya anak-anak ya, bagaimana menjaga diri mereka gitu ya. Jadi misalnya tadi sudah disebut tidak membiarkan ada orang menyentuh tubuhnya. Tidak boleh ada yang menyentuh tubuhnya kecuali ibu dan mungkin dokter. Dokter juga ketika sedang mengobati gitu ya. Jadi hanya ibu saja yang boleh menyayangi atau memegang tubuhnya. Dan itu hal-hal semacam itu. Kemudian ya berpakaian yang sopan. Itu juga bagian dari upaya melindungi ya, tidak mudah
percaya kepada orang yang baru kenal, tidak mau diajak masuk ke ruangan tertutup tanpa ada orang lain dan semacam itu ya. Itu adalah hal-hal yang juga perlu kita sampaikan kepada semua orang tua agar membentengi anak-anak mereka masing-masing dengan hal itu. Karena kadang-kadang kita sekuat-kuatnya kita berusaha sebagai orang tua, kita tidak tahu anak-anak akan pergi keluar bermain, sekolah ya, itu dan dimanapun hal itu bisa terjadi seperti itu. Ya, alhamdulillah tadi sudah beberapa poin ya kita garis bawahi ya mengenai kasus-kasus yang ada. Kalau tidak salah di Sumbawa Barat dulu beberapa tahun yang lalu ada kasus guru ya melakukan kekerasan seksual terhadap beberapa muridnya, itu yang cukup besar korbannya. Ya, insya Allah hal itu tidak terjadi lagi dan ini semuanya meminta peran dari orang tua untuk membuat anak-anak memiliki harga diri yang tinggi, pelindungan diri yang tinggi pada anak-anak masing-masing ya. Jadi nanti titip di materi-materi tim penggerak PKK dalam sosialisasinya disampaikan edukasi mengenai itu baik ke orang tuanya maupun ke anak-anak yang kita temui. Selanjutnya kita akan meningkat ada beberapa informasi lain. Jadi kalau tadi adalah mengenai kekerasan pada anak-anak di sisi fisik, psikis ya dan seksual yang ada terjadi di sekitar kita, kita akan melihat video bagaimana ternyata ada juga media di mana ada kekerasan yang bisa menimpa anak-anak kita yang saat ini justru marak terjadi. Ketika masa pandemi mengharuskan anak-anak berada sering di depan layar gadget maupun layar laptopnya atau PC-nya, ternyata dari situ ada ancaman lain yang masuk ya. Silakan kita putar dulu. Ya, ya kita akan masuk kepada segmen tanya jawab dulu ya. Mungkin ibu-ibu yang hadir bisa menyampaikan pertanyaan, kita berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Hadir di sini juga perwakilan dari Dinas P2A P2KB Provinsi yang juga mendampingi kami selama perjalanan di roadshow, yang mungkin nanti juga bisa menjadi salah satu yang akan menjawab. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, ada 2 ya. Oh, ada 3, sudah 3. Alhamdulillah. Kita akan berikan pertanyaan kesempatan dulu ya. Ini yang sudah berdiri kayaknya nggak sabar ini Ibu. Silakan. Ibu Kades, silakan Bu Kades. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibunda Niken, Ibu Ketua TPKK KSB, Ibu Kepala Dinas BP2KB, Ibu-ibu Camat, serta Ibu-ibu Kepala Desa dan Ibu-ibu peserta yang lainnya. Terima kasih karena kami diundang di roadshow seperti ini ya. Dan mungkin kami dari saya mewakili dari ibu-ibu Kades yang sebelumnya karena ini baru pertama kali mungkin Ibu. Terima kasih banyak. Dan temanya nama Ibu Mahdalisa dari Ketua PKK Desa Kemuning. Ya, Kecamatan Sekonggang. Di sini tema kekerasan pada anak. Memang kita selama ini mendengar kekerasan kepada anak seperti adanya seksual, terus kekerasan gitu, ya kekerasan pada anak. Di sini karena sebelumnya sudah saya bertanya, mungkin pas kemarin ada pertemuan kami di kecamatan. Enggak apa-apa saya tanya lagi Bunda, ya kekerasan seperti apa yang kita lakukan kepada anak? Kan biasanya kita kalau tidak didengar sama anak, kita cubit, terus kita teriakin, kan begitu. Maksudnya kita kekerasan yang seperti apa tingkatnya? Apakah itu sudah termasuk kekerasan atau belum termasuk kekerasan? Itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Mahdalisa. Selanjutnya Ibu yang sebelah. Ya, belakang sama sebelah kanan.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Aryati dari tim penggerak PKK Kabupaten Sumbawa Barat. Langsung saja saya bertanya, bagaimana kita mengetahui kalau anak-anak kita telah terjadi kekerasan, terutama kekerasan seksual. Karena kami tahu kekerasan ini pasti tersembunyi dan biasanya diancam atau apa. Jadi bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu kena gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya Aminah dari tim penggerak PKK Desa Maluk. Dari tadi kita mendengar urean-urean apa yang disampaikan oleh kita semua ibu-ibu yang saya hormati, Ibu Niken, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa Barat, dan seluruh anggota yang hadir pada siang hari ini. Dari tadi urean yang telah disampaikan kita sudah mendengar. Sekarang saya mau bertanya, Ntar dulu, karena saya catat tadi. Kekerasan pada anak itu terjadi karena apa? Itu yang perlu kita ketahui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab terjadi kekerasan pada anak itu apa saja? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda, masih ada sayap kiri yang pakai jilbab merah, tadi tanya angkat tangan. Mohon izin dari provinsi ikut bertanya. Mohon izin Bu Ketua, ya Ibu Ketua kami dan Ibu Ketua kita bersama dari KSB yang kami cintai. Dari tadi kita sudah mendengar penjelasan tentang kekerasan terhadap anak, terutama masalah seksual dan fisik, Bu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, Maluk ini adalah daerah yang akan dikembangkan sebagai daerah wisata. Apa yang akan Ibu Ketua PKK KSB lakukan beserta jajarannya untuk mengantisipasi adanya pekerja anak? Paling gampang Ibu untuk kita lihat ketika kita main ke Kute, ya, yang menjajakan berbagai macam kerajinan itu adalah anak-anak. Mereka menawarkan kepiawaian mereka untuk mengambil fotografi. Nah, sekarang ini apa yang kita lakukan? Apakah untuk melakukan itu cukup hanya kepada anak atau juga kepada perempuan alias ibunya? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan ya sudah terkumpul. Nanti bisa dijawab oleh narasumber yang ada. Silakan menjawab yang sesuai dengan bidangnya ya. Pertanyaan pertama dari Ibu Mahdalisa ya dari Desa Kemuning. Ibu ini dari tadi agak-agak belum jelas gitu ya. Yang dimaksud kekerasan tadi ada kekerasan seksual mungkin jelas kalau perkosaan ya. Kemudian fisik jelas kalau kita memukul. Cuma kalau berteriak kepada anak gitu ya atau mencubit anak, apakah itu termasuk kekerasan gitu ya. Terus kalau tidak dengan mencubit dan berteriak, apakah ada cara lain gitu ya untuk mendidik anak seperti itu. Mungkin Bu Alia silakan akan menjawab hal ini ya. Baik, terima kasih Bunda. Terima kasih kepada ibu-ibu yang nanya. Ini pertanyaannya keren-keren. Yang terakhir tadi closing pertanyaannya juga sangat bagus. Apakah mencubit dan teriak pada anak itu bentuk kekerasan apa bukan? Saya tanya balik, Bu. Kalau mencubit itu kekerasan apa enggak? Saya tanya ibunya ini. Mencubit. Apa ibu pernah dicubit? Gimana rasanya? Bagaimana?
Iya. Mencubit sudah jelas kekerasan. Sangat jelas kekerasan. Kadang malah kami pernah advokasi anak korban kekerasan dengan full tubuh bekas cubitan, membiru. Saya tidak mampu membayangkan berapa kali dicubit di tempat yang sama sehingga tempatnya itu bisa membiru. Kami pernah menemukan kasus begitu. Berteriak kepada anak, apakah itu bentuk kekerasan? Jelas. Gak usah susah-susah Ibu ya, jauh-jauh. Saya pun ini dari anak ini mempunyai anak. Jadi ibu gitu ya. Bahwa memang sulit. Sulit bagaimana kita dalam sehari-hari dengan berbagai tekanan untuk mengurangi intonasi suara. Tadi saja contohnya. Baru saya mau marah sedikit, anak saya umur kurang dari 3 tahun langsung ngomong, Ibu jangan marah, Ain takut. Kurang 3 tahun Ibu. Bagaimana anak saya ini mampu mengenali baru akan naik, belum teriak. Bagaimana anak saya umur 3 tahun ini mampu mengenali ekspresi saya. Intonasi saya, suara yang nyaman buat dia dan tidak nyaman buat dia. Dan itu menghadirkan efek takut. Ketakutan ini adalah bentuk emosi yang tidak baik. Ayo, apakah ibu-ibu takut itu nyaman? Ayo kita takut sama-sama kalau itu menyenangkan. Jadi marah, intonasi itu juga dengan intonasi yang tinggi itu jelas kekerasan. Itu karena kekerasan verbal yang kita lakukan dengan suara. Efeknya apa? Tadi aja contohnya, menakutkan. Kita ini kadang di rumah dengan daster belum bersuara tinggi, baru lihat rubukannya aja udah menakutkan. Ya, jadi bagaimana kita strateginya? Ibu-ibu punya pasti tahu. Bagaimana setiap hari, karena setiap hari ini anak-anak dengan berbagai karakter, ibu-ibu dengan segala macam tipe punya strategi masing-masing. Bagaimana mengolah emosi agar mendidik anak hari-hari tanpa kekerasan. Intonasi yang rendah dan stabil, emosi yang selalu terjaga tanpa cubitan. Bisa kira-kira ibu-ibu? Insya Allah bisa. Semangat. Contohnya ibu-ibu. gimana? Nanti kita tanya Bu sama Bu Ketua Tim Penggerak PKK. Bilang apa nanti kalau marah apa yang harus dikatakan Ibu? Astagfirullahalazim itu ya. Jadi kayak seperti katanya ada ibu seorang ulama yang melihat anaknya nakal luar biasa, bilang astagfirullahalazim, anakku kamu nanti benar-benar luar biasa. Kamu akan jadi imam Masjidil Haram. Jadi itu, jadi marahnya diganti dengan doa. Dan itulah yang terjadi, si anak entah doa karena doa ibunya bisa menjadi imam Masjidil Haram ya. Padahal ibunya sedang marah itu ya. Ibu marah pun bisa mendoakan anak karena ibunya tadi bisa mengontrol diri, mengontrol emosinya. Terima kasih Bu ya. Ya, selanjutnya mungkin sambil menjawab pertanyaan kedua ya, Bu Kadis, bagaimana cara kita tahu bahwa telah terjadi kekerasan seksual pada anak kita ya, sambil mungkin menambahkan pertanyaan pertama, silakan. Baik, terima kasih. Kenapa di saya tidak bisa? Baik, terima kasih. Yang kebiasaan kita hari-hari di rumah ini, Bu Lia, Ibu Bunda, Ibu-ibu semuanya, kadang-kadang pas lagi kasih makan, kadang kan tidak mau, takut ditakut-takuti dengan cicak, kadang takut dengan tetangga. Ini juga bentuk kekerasan. Kadang kan takut ke bodok, kadang ke apa, takut amnomangan. Gitu. Kadang anak bilang jangan jidah, aku takut. Nah begitu, kadang jawab gitu kalau anak cerdas. Nah ini juga tidak boleh kita lakukan pada saat kita kasih makan atau kita butuh kesabaran untuk menakut-nakuti dengan binatang ataupun dengan tetangga, dengan gambar apa itu tidak boleh. Dia akan mengalami tekanan juga seperti itu Bunda. Mungkin kita lebih ada yang saya lihat lebih sabar dia memberikan penjelasan kepada anaknya. Ini tidak boleh dikarenakan ini, diajak dialog dia anaknya. Lama-lama dia akan paham. Ada tempat saya lihat satu keluarga seperti itu, sabar sekali dia menjelaskan kepada adanya kalau dia mau memegang sesuatu yang memang itu membahayakan, itu dikasih dialog dulu anaknya, seperti butuh kesabaran seperti itu. Nah berikutnya untuk yang mengetahui seksual sih sepertinya terutama kepada perempuan ataupun laki, kita bisa melihat hari-hari dia mengalami kesakitan biasanya pada saat dia buang air kecil atau pada saat dia jalan, itu dia mengalami secara fisik kita lihat, atau pada saat dia kencing dia teriak kesakitan dan perih kalau memang dia mengalami seksual oleh orang dewasa seperti itu atau ya lebih tua dari dia.
Nah begitu pula dengan pria, anak-anak laki juga gitu, dia pasti akan mengalami kesakitan di bagian vitalnya. Dia akan tidak akan bisa jalan, dia kadang-kadang duduknya sakit. Ini ibu itu harus betul-betul sensitif di situ untuk respon cepat. Ada apa anak ini? Segera kita periksa, bawa ke dokter, laporkan ke polisi. Mungkin Mbak Lia bisa tambahkan. Makasih Bunda. Ya, terima kasih ya. Jadi bagaimana kita melakukan pengasuhan positif mungkin tadi itu ya. Jadi mengasuh anak itu dengan sikap yang positif gitu ya. Jadi mengasuh sikap positif itu artinya kita berusaha memberikan pertama-tama iklim, suasana yang positif di rumah ya. Jadi jangan ada suasana mencekam, ketakutan gitu ya. Ada suasana harus begini begitu, ditakut-takutin. Itu sama sekali tidak boleh karena itu akan membuat anak itu kalau di dalam otaknya ya katanya otak limbiknya itu akan menutup ya otak yang cerdasnya dan akan membesar otak takutan di belakang kepalanya gitu ya. Nah ini ibu-ibu yang harus punya semangat seperti itu. Jadi di dalam suasana rumah tangga itu harus sayang, penuh kasih sayang, penuh keceriaan, penuh dengan menghargai kepada anak ya. Nah kalau dengan sikap-sikap positif semacam ini itu insya Allah tidak perlu ada lagi kekerasan tadi ya. Jadi ibu-ibunya yang harus penting ini. Salah satu parentingnya yang harus ditambahkan nanti adalah bagaimana pengasuhan itu bisa dilakukan dengan positif ya. Nah tadi ada pertanyaan yang kedua nih. Kira-kira apa ya penyebab terjadinya kekerasan ya? Mungkin nanti bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK bisa menjawab sekaligus menjawab pertanyaan dari yang terakhir dari Ibu Hartina. Silakan Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ibu-ibu PKK Kecamatan Maluk, PKK Kecamatan Skongka ini betul-betul cerdas. Yang lebih cerdasnya lagi PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertanyaannya luar biasa. Semakin memotivasi saya bagaimana menggerakkan PKK Kabupaten Sumbawa Barat ini agar lebih mantap, betul. Nah, Ibu Aryati ini tadi ya dari PKK Kabupaten Sumbawa Barat. Dari PKK Kabupaten Sumbawa Barat. Penyebab terjadinya kekerasan tadi. Nah, tentunya kita selaku orang tua yang duduk di PKK ini otomatis orang-orang yang berpendidikan. SDM-nya pasti bagus. Nah, dengan keadaannya kita sebagai tim penggerak di tengah-tengah masyarakat, bagaimana mendidik anak menjadi anak yang baik, anak yang soleh, soleha, menjadi harapan bangsa itu pasti ibu tahu caranya. Nah, dengan memperlihatkan hal-hal yang baik, bagaimana cara kita berpakaian yang baik, kita bertutur kata dengan lawan jenis kita dengan baik, baik anak yang usia masih kecil ataupun anak yang remaja. Peran ibu-ibu inilah yang kita harapkan. Karena PKK adalah selaku tim penggerak. Ayo ibu-ibu PKK, nah bagaimana mengedukasi masyarakatnya, bagaimana agar anak-anaknya dididik dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, selanjutnya di tim penggerak PKK ini kan ada 4 pokja Bunda. Tadi pokja 1 sudah saya bahas. Nah, pokja 2 ada tentang pendidikan. Nah, pendidikan di pokja 2 adalah wajib PAUD HI 1 desa 1 PAUD HI. Nah, di PAUD HI ini PAUD holistik integratif. Tentunya banyak layanan yang bisa dilaksanakan di sana. Saya sendiri sudah mendirikan 1 PAUD HI yang berada di tengah-tengah perkantoran. Nah, di sana layanan yang kita lakukan selain ada TK, kelompok bermain, ada juga tempat penitipan anak. Di tempat penitipan anak tersebut banyak sekali anak-anak para pegawai kita yang sudah menitipkan anak di sana. Nah, program TK selalu yang mengelola TK ini, nah programnya misalnya parenting terhadap orang tua, mengadakan pengajian-pengajian dengan orang tua, memberikan wejangan-wejangan, mengaji bersamakah dijadwal kepada orang tua, ataupun misalnya di sekolah tersebut ada tambahan pendidikan seperti ekskul misalnya. Di ekskul tersebut biar anak-anak ini tidak pulang ke rumah. Nah, sampai sore anak-anak ini masih diam di sekolah tersebut, dilindungi dan diajarkan oleh para gurunya. Nah, selesai menerima pelajaran yang wajib diterima oleh mereka bermain, nah ada ekskulnya, misalnya belajar mengaji di situ. Nah, perlu Bunda PAUD desa, kecamatan dan kelurahan ini perlu mengadakan atau melakukan edukasi seperti itu. Beberapa ibu kades seperti Ibu Kades Bukit Damai juga sudah membentuk PAUD HI. Di sini selalu kami himbau
program Satu Desa Satu PAUD HI, alhamdulillah tanggapan dari semua bunda-bunda PAUD desa alhamdulillah di sini semakin membaik. Dan juga di PAUD-PAUD tersebut tentunya ada pojok baca yang sekarang program literasi. Nah, orang tua sambil menunggu anak-anaknya pulang sekolah, tentunya kita arahkan bagi orang tua daripada ngobrol yang tidak bukan-bukan, hanya belanja makan-makan, lebih baik ibu-ibu diajak untuk membaca. Nah, setiap TK di PAUD HI Holistik Integratif ini diadakan pojok baca atau perpustakaan kecil-kecilan ya Ibu. Nah, untuk Pokja 3 ketahanan pangan dan tata laksana rumah tangga, nah tentunya di sini kita menghimbau atau selalu memberikan edukasi kepada ibu-ibu bagaimana kita selalu selaku ibu, selaku guru di keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat memberikan pembinaan. Nah, daripada anak-anak kita misalnya pergi makan keluar, kalau ibunya sudah menanam sayur-sayur di depan rumahnya, kenapa tidak memberi pendidikan yang baik juga kepada anak bagaimana mengelola ekonomi keluarga agar tidak mengeluarkan uang, mengeluarkan duit biaya membeli yang seharusnya tidak harus kita beli. Di program 4 ada kesehatan. Dan di kesehatan ini banyak sekali program-program yang sudah kita laksanakan. Nah, seperti misalnya di KSB program STBM alhamdulillah hampir kita bilang 100%. Nah, kami juga tim penggerak PKK selalu turun bersama-sama pemerintah dan dinas terkait untuk membantu bagaimana menggerakkan masyarakat tentang pentingnya kebersihan ini. Dan kami semua program pemerintah selalu tim penggerak PKK yang paling utama untuk diajak diskusi bersama, rapat bersama di semua dinas, termasuk Ibu Kadis ini masalah stunting juga sering kami diajak untuk ikut kerja bersama. Nah, demikian Bunda. Ya, tadi pertanyaan dari Bu Hartina, kira-kira nanti ada rencana ya untuk mencegah ada pekerja anak di sekitar Pantai Maluk ini? Untuk ya di Pantai Maluk, kebetulan di Pantai Maluk ini adalah boleh kita bilang daerah Nusantara, Ibu. Banyak sekali suku-suku yang ada di sini. Ada Jawa, Lombok, bahkan kepala desanya itu ada dari Bima, dari Lombok, bahkan dari Jawa. Ada Makassar, bahkan ada juga yang dari timur-timur. Nah, kebetulan anak-anak yang di sini, Bu, rata-rata cerdas lah kita bilang. Jarang sekali anak-anak itu yang berkeliaran misalnya di sini di pantai-pantai misalnya berjualan, atau jarang sekali di masyarakat kami. Ya ibu-ibu? Nah, jarang sekali. Nah, karena rata-rata orang tuanya itu kerja, biasanya bapaknya kerja di atas, di mining, di tambang. Nah, sehingga ibunya itu ada yang jadi guru, ada walaupun pedagang, tapi rata-rata mereka itu di skala ekonomi itu sudah menengah ke atas. Nah, pendidikannya juga orang tua ini rata-rata alhamdulillah. Jadi untuk mendidik anak mengarah ke lebih baik itu tidak kita ragukan lagi kalau di KSB. Ya ada, memang tidak kita bilang tidak ada. Pastilah ada yang para orang tua yang ekonominya ke bawah, otomatis itulah menjadi PR kita tim penggerak PKK bagaimana membantu para keluarga yang ekonominya ke bawah itu agar memberikan pendidikan yang bagaimana memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya ya. Dan rata-rata yang mempunyai pendidikan yang kurang atau ekonomi yang kurang itu rata-rata boleh kita bilang orang dari luar, Bunda, mohon maaf nih ya. Kalau asli sini itu saya yakin ya ada dari Bima, dari Lombok seperti itu, Bunda. Ya. Ya. Itu dari NTB juga, Bun. Ya. Bukan dari luar itu, Bun. Iya, ya. Jadi ya insya Allah yang menjadi PR bukan masalah ekonomi, tidak terlalu masalah ekonomi, tapi masalah pengasuhan ya, supaya menjadi lebih positif lagi sehingga kita bisa memutus rantai kekerasan pada anak ya. Hadir di sini ada seorang anak juga, masih anak ya sayang ya. Silakan berdiri yuk. Siapa namanya? Ya, kamu ya, ya. Dekat Bunda Alia, ya boleh, boleh. Iya sini. Iya, ini yang bawa Bunda Aliyah nih ya. Mungkin bisa cerita Bunda dulu sedikit tentang anak ini nanti sebelum kita diperkenalkan kepada kita sebelum nanti kita minta dia berbicara. Ibu-ibu, sebelum saya jawab Bunda, tadi saya tanya ini namanya Yan dari Kecamatan Brangrea.
Saya tidak kupas tuntas tentang apa kasusnya. Yang jelas ini dia tumbuh kembang di sebuah keluarga yang rentan sehingga menjadi korban kekerasan. Oke, sebelum saya jawab, tadi saya tanya dia apa butuh pakai masker. Karena sebenarnya kami kerja LPA itu silent, Ibu. Tidak pernah, saya punya akun medsos. Kami bergerak cepat menangani kasus. Kenapa tidak pernah saya posting? Karena korban kasus begitu di post media itu akan muncul lagi sebagai korban kekerasan yang lain, kekerasan digital. Ada pembulian di sana, dihindari di lingkungan sekitar, keluarga dikatain yang tidak. Bukankah itu menimbulkan kembali kekerasan yang lain? Sehingga kami silent. Tadi sebelumnya saya tanya, karena kami sebenarnya sudah siap masker. Apakah adik siap tanpa masker? Oke, tidak masalah. Karena kami tidak pernah mau posting, apalagi ini acara live streaming. Identitas anak korban, anak pelaku, korban dan saksi itu ABH, kami betul-betul simpan. Kalau ada media yang runut menjelaskan kejadian di sebuah tempat, sebut saja Bunga. Nggak taunya kok ternyata nama aslinya memang Bunga. Itu langsung kami tegur. Kalau tidak dengan seketika mengedit berita, karena ini ada berita digital, berita online, bisa kami melakukan somasi terhadap media tersebut. Ini penting. Jadi kalau ibu-ibu mendengar kasus, jangan digosipkan. Ya, karena itu lagi mengulang. Ya bagaimana kalau sebaliknya kita berada di posisi mereka sedang berkasus. Jadi ini namanya Yan. Tadi saya tanyakan ke dia, oke siap, apa yang kamu mau berbagi? Mungkin yang akan dibagi adalah bagaimana pola pendampingan LPA kepada dia. Yan mau cerita? Cerita sedikit aja saya. Iya, dia ini sebenarnya yang fokus mendampingi dia waktu itu adalah ada Kak Civa. Boleh berdiri Kak Civa? Ya, ini adalah ibu-ibu kenalkan. Ini Kak Civa, ini adalah divisi advokasi Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat. Dia ini yang fokus melakukan advokasi langsung. Setelah saya sempat beberapa waktu tahun lalu saya terlibat kerja di lembaga lain yang mengharuskan saya vakum di pada LPA. Jadi beliau ini yang menggantikan saya. Termasuk di sebelah saya ini adalah kliennya. Sempat tinggal di rumah Kak Civa. Yan mau cerita sedikit saja tentang bagaimana kisahnya bersama Kak Civa, ketemu sama Kak Civa. Ketemu Kak Civa gimana? Oke, cerita dikit. Yes, ya Nandayan ini usianya berapa kalau boleh tahu? Umurnya berapa sekarang? 20. Oke, sudah 20 ya. Dulu ketemu Kak Syifa umur berapa? Umur 17 kalau nggak 17, oh ya. Bisa cerita waktu itu ketemu bagaimana ceritanya? Waktu itu ketemu di rumah sakit. Ketemu di rumah sakit pas saya lagi kritis. Sakit. Sakitnya karena dipukul, mata sampai lebam biru. Waktu itu yang sakit mata saja, sampai sama kaki juga. Sama kaki, oh Lutut. ya. Sempat menginap di rumah sakit waktu itu? Sempat. Menginap. Oh ya, kemudian diobati oleh dokter. Saya. Kemudian ketemu dengan Kak Syifa ya? Ya. Kak Syifa apa yang disampaikan Kak Syifa ke Yan? Memberi nasihat atau mengajak apa? Lupa saya. Iya, mungkin gimana? Jadi mungkin ada pesan dari Yan untuk para orang tua yang ada sekarang di sini? Harapannya dari Yan untuk orang tua yang ada di sini? Pesan saya, sayangin anak kalian. Anaknya ibu-ibu ya. Jangan pakai kalian ya. Sayangin anaknya ibu, bapak. Karena mereka nanti dewasanya
yang akan menjaga dan mengurus kalian. Ya, bahasa gaul. Ya, terima kasih ya Yan ya. Jadi itu pesannya untuk para orang tua, ibu-ibu semua untuk menyayangi anaknya ya, mengasihi anaknya, memperhatikan dengan penuh kasih sayang. Jadi jangan sampai ada terjadi kekerasan pada anak karena anaklah yang akan merawat ibu ketika ibu nanti sudah tua ya. Begitu Yan? Ya, terima kasih Yan ya untuk bisa hadir pada siang hari ini. Ya, ibu-ibu, itulah sesuatu yang kita lakukan pada anak ternyata itu sangat menggores hatinya yang paling dalam ya. Hanya mungkin tadi saya tidak mengatakan yang fisik, yang psikis saja, yang sesuatu yang kita katakan buruk itu akan menghujam di hatinya dan akan dia bawa ya. Nah, dan jangan sampai itu menjadi apa yang dia ingat terhadap kita orang tua. Ya, selanjutnya tadi saya sudah menjanjikan ada video mengenai cyber crime terhadap anak-anak kita. Silakan bisa diputar videonya saat ini. Kita kembali dalam kajian bareng Bunda Niken dengan topik kekerasan pada anak. Tadi baru saja kita saksikan salah seorang anak ya yang pernah mengalami kekerasan yang hadir namun kita tidak bisa cukup banyak gali ya. Mungkin di sini ada Bunda Alia yang mau menjelaskan kepada kita bagaimana apa yang terjadi dan efeknya untuk anak itu yang bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Silakan. Terima kasih Bunda, mohon maaf tadi ketika ditanya apa yang terjadi pada anak ini, saya bilang tidak bisa saya ceritakan secara lugas karena apa, ada anaknya hadir di sini. Kita menceritakan mengulang kekerasan dia dialami itu juga akan sangat melukai. Jadi kalau kami melakukan home visit, kalau sudah satu orang bertanya, jangan lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Karena tidak semua anak dengan mental yang kuat mampu menceritakan kekerasan yang dialami. Jadi tadi saya nggak bisa cerita banyak, begitu anak dengan pendampingnya sudah menjauh dari kita, saya bisa cerita. Tadi ada pertanyaan, apa faktor penyebab kekerasan? Kemiskinan adalah salah satu faktornya. Keluarga miskin itu adalah keluarga rentan kekerasan. Walaupun tidak semua keluarga miskin akan menghasilkan kekerasan. Karena apa? Saya lahir tumbuh kembang di keluarga yang miskin. Mampu berdiri di sini itu suatu prestasi yang luar biasa sendiri benernya menurut saya. Jadi tidak semua. Tapi kebanyakan keluarga dengan ekonomi kurang adalah keluarga yang rentan kekerasan. Bersyukur kalau orang tua punya mental yang baik, punya kemampuan mengolah emosi yang baik sehingga pola asuhnya terjaga. Sebenarnya begitu kemiskinan ini mempengaruhi pola asuh. Bagaimana kadang suami istri berkelahi hanya gara-gara uang di depan anak. Bagaimana anak tidak mampu kita penuhi pendidikan, kebutuhan pokok lainnya, uang jajannya, sehingga anak punya upaya sendiri melakukan mencari penghasilan di luar. Bahkan ada yang melakukan prostitusi anak berangkat dari kemiskinan. Anak pekerja anak, alhamdulillah kalau di sini daerah Maluku, walaupun daerah wisata persiapan, kalau kebutuhan dia terpenuhi di rumah maka tidak ada upaya mencari di luar. Anak yang miskin juga akhirnya dia mencari sumber penghasilan lain, judi, prostitusi. Kalian pernahkah ibu-ibu dengar bahwa anak diadu untuk dapat uang? Nah, tadi Ian itu adalah potret dari keluarga miskin. Dia itu korban bapaknya. Sampai lebam, sakit, dirawat di rumah sakit karena bapak. Kalau ditanya kenapa faktornya? Sebenarnya saya lihat siapa pelakunya. Karena rasanya tidak masuk akal saya. Seorang bapak yang harusnya penuh kasih sayang malah melakukan kekerasan. Tapi faktanya ada bapak kandung melakukan pemerkosaan ke anak dengan ancaman. Laminum melayaniku merusak. Bukankah itu sikapnya sudah sangat merusak? Itulah balik lagi adalah ternyata faktor dominan adalah kemiskinan. Jadi keluarga miskin ini memang rentan. Jadi kita yang kemudian memiliki berlebihan peka ke lingkungan sekitar. Tidak akan merugi dan bangkrut kita dengan berbagi. Itu adalah contohnya. Ian ini dia dari SMP dilaporkan oleh warga mengalami kekerasan oleh bapak kandung
dipukul sedemikian rupa. Kalau saat itu saya ingat, karena saya reda juga langsung, ingin seketika saya rajang bapaknya. Gitu. Begitu emosi saya pun digugah gitu loh, melihat bagaimana reaksi fisiknya gitu kan. Saya tidak mampu membayangkan bagaimana fisiknya. Sampai sekarang menyebut bapaknya pun itu masih enggan. Terluka. Ini yang mungkin sulit kita bayangkan. Karena dari segala yang saya pernah advokasi, pernah yang kita pikir sudah tuntas Bunda, gitu ya, sudah kita sekolahkan dengan baik. Saya pikir sudah selesai. Sudah riang gembira dengan sekitarnya, ternyata apa ujungnya? Ini maaf ya, saya cerita ini korban pemerkosaan oleh bapak kandung. Saya cerita kasus. Kita sudah tuntas nih, kita sekolahkan di sekolah terbaik di Mataram. Kita memberikan pemenuhan kebutuhan dasarnya sangat baik. Lupa kita tentang situasi psikologisnya. Apa yang terjadi pasca pemulangan setelah dia menilai dirinya, saya sudah rusak, sudah tidak virgin karena kehormatan dianggap sebagai virginitas itu ada kehormatan gitu ya. Saya sudah rusak. Akhirnya apa? PSK profesional. Ini yang kita tidak sangka bahwa kekerasan itu fisik mudah diobati. Luka dijahit itu mudah. Saya pun bisa menggeser mindset, sudahlah, selaput darah. Ini adalah biasanya edukasi saya bagi korban seksual. Jangan dipikirkan, itu cuma selaput darah. Bukan kehidupan kita, gitu ya. Masih banyak hal-hal potensi dirimu selain selaput darah untuk kamu kembangkan. Ini kalimat buat korban kekerasan seksual, bukan kepada umum. Ibu-ibu, sungguh hati ini tersentuh ya. Jadi kita semua introspeksi, apakah kita sudah menjadi orang tua yang baik, apakah kita sudah menjadi warga masyarakat yang peduli, dan apakah di daerah kita anak-anaknya pun sudah terlindungi. Ya. Tadi kita di video juga melihat adanya cybercrime melalui gadget atau melalui internet ya. Dan saat ini mungkin dari LPA juga pernah ya mungkin mendapatkan laporan betapa ada banyak kekerasan pada anak yang melalui platform online gitu ya. Jadi entah berkenalan melalui Facebook, kemudian terjadi kegiatan pelecehan seksual atau ada ancaman-ancaman ya terhadap anak yang menggunakan platform online ya. Dan ini ini sangat sering terjadi saya pikir ya di tengah anak-anak kita. Kita kadang-kadang tidak tahu, kita lihat anak-anak chatting gitu ya dengan seseorang gitu ya, itu harus kita juga pedulikan ternyata, karena kita ke arah mana pembicaraannya kita kadang-kadang tidak bisa cegah gitu ya, dan ini harus kita ketahui. Mungkin dari Ibu di dinas ya bisa menyampaikan apakah ada laporan terhadap cybercrime itu juga di daerah KSB atau semacam itu? Karena kalau saya sendiri lihat di teman-teman di teman-teman lingkungan yang punya anak SD gitu ya, pembicaraannya juga seputar itu. Jadi ada ya anak-anak perempuannya chatting dengan seseorang, kemudian kenalan, kemudian pacaran secara online gitu ya. Maksudnya pacaran anak SD gitu, itu sudah banyak dilakukan ya, semacam itu. Silakan Bunda. Iya, makasih. Jadi yang seperti itu kadang-kadang memang tidak bisa dihindari Bunda. Jadi kami di dinas selalu memiliki tim di situ, ada juga forum anak yang memang kita sudah antisipasi hal-hal seperti itu dan segera dilaporkan. Namun saya di sini mungkin menyampaikan satu pengalaman kebiasaan terjadi terutama di tingkat, mohon maaf ini kadang-kadang di desa Bunda, yang mana ibunya ke Saudi, bapaknya di tempat yang lain, dititipkan ke neneknya kadang-kadang mungkin keterbatasan, sehingga anak gadis ini yang masih SD kelas 6 ini sering tinggal ngaji dan nginap di rumah guru ngaji Bu. Ini kadang-kadang sering saya dengar ini. Nginap di rumah guru ngaji, akhirnya dilakukanlah pelecehan seksual selama 4 kali. Dia pulang ke rumah neneknya, dilihatlah kondisi si anak ini kayaknya ada ndak beres, lalu dilaporkan ke kami. Itu tahun yang lalu, waktu saya tahun 2012, benar ini contoh saja, yang memang masih ada terjadi di lingkungan-lingkungan, terutama di tempat yang terpencil, benar. Jadi setelah kita kunjungi rumahnya, akhirnya kita periksa ke dokter, betul terjadi pemerkosaan atau seksual. Akhirnya kita edukasi anak ini,
kita bawa ke Mataram, ke tempat panti sosial Bu ya, ke Bu Dirini namanya, kita bawa ke sana. Waktu itu Bu Nilawan yang tangani. Di sana diberikan pembinaan sampai kalau tidak salah kurang lebih 2 bulan. Lalu kami jemput, kami bawa ke mall agar dia bisa terhibur karena dia mengalami seperti itu. Nah akhirnya kita sudah menganggap, kata beliau betul, kita sudah anggap dia selesai, kita anggap sudah beres karena tahap demi tahap kami sudah lakukan dengan kepolisian, bahkan dengan forum anak sudah kita lakukan. Kita bagaimana anak ini bisa kembali lagi bersekolah lagi dan dengan lingkungan yang bisa menerima dia. Ternyata apa yang terjadi setelah dia pulang, ini di Kecamatan Barangenek waktu itu. Dia pulang, lingkungannya membuli dia, baik lewat WA dan sebagainya. Hanya dia tidak ke sekolah Bu, tidak ke sekolah. Karena sudah tidak bisa terima kayaknya. Dia sudah stres, tekanan, sehingga seperti tidak diterima oleh lingkungannya. Akhirnya kita titip ke ibunya, bahkan ke bidan desa untuk terus memberikan pembinaan. Tapi apa yang terjadi? Mungkin dia sudah merasakan yang namanya hubungan itu. Sehingga diam-diam dia melakukan chatting dengan lawan jenisnya. Dengan usia 12-13 tahun dia melakukan chatting-chattingan dengan lawan jenisnya. Nah ini yang saya katakan tadi juga Bu Lia katakan, kalau kita luka, kesandung, terkilir, kelar dengan obat Ibu. Tapi kalau sudah mental sangat susah kita arahkan. Jadi anak ini sudah merasakan dan keenakan dengan chatting-chatting. Nah seperti itu. Nah ini juga dengan adanya HP, gadget, Facebook dan sebagainya, kami kerjasama dengan Kominfo Bunda agar bagaimana internet ini diadakan jam malam di atas jam 8, kalau bisa diadakan, tidak ada lagi yang namanya YouTube dan sebagainya yang mengarah kepada hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu dengan pelecehan seksual dan sebagainya Bunda. Dan ini kami sudah lakukan dan rapat juga dengan Kominfo sudah bahkan dengan LPA dan forum anak juga. Ini kita sampaikan berhati-hati menggunakan gadget. Minta tolong kepada ibu semuanya, mohon maaf, tolong betul-betul dijaga gadget itu. Sekalipun dia 2 tahun, 3 tahun, hati-hati. Saya waktu itu dengan Bu Eni ya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan waktu itu, saya kasih lihat Facebook, di kode tengah ini Bu, saya bilang kalau kita tekan, benar Bunda, di Facebook tengah itu video semua keluar. Apalagi kalau kita jam 9 malam, itu terang-terangan di video itu ada hubungan seksual, baik sama anak maupun sejenis, ada semua. Ini yang mungkin melalui Bunda juga mungkin bisa disambung, mungkin bagaimana agar Kominfo juga bisa memblokir Bunda ya. Ada di situ namanya Freddy di situ yang kawin sama orang bule sesama laki, dengan gamblangnya dia menjelaskan di FB bangganya dia dengan sesama jenisnya Bunda, dia melakukan. Iya, dia jalan, makan, ciuman, cupika di FB itu. Aku juga bingung, sudah saya coba blokir. Mungkin ini juga kami akan laporkan ke Kominfo, jangan sampai ditiru orang yang lain. Terima kasih Bunda. Ya, terima kasih Bun. Ya, perkembangan teknologi ternyata ya juga menghasilkan efek-efek negatif ya yang mau tidak mau harus kita waspadai. Hadir juga di sini Ibu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat ya, Bu Haja Erni, mungkin bisa menjelaskan kepada kita semua. Tadi Bu Haja Erni juga berpengalaman untuk dalam penanganan anak gitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa anak-anak yang sudah kita coba tangani sebaik mungkin gitu ya, tapi ternyata tidak sepenuhnya bisa kita pulihkan. Ya kira-kira mungkin Ibu Erni akan bisa berbagi pengalaman untuk memperbaiki mental anak ini yang sudah terlanjur menjadi korban, dan juga menceritakan kepada kita semua, misalnya kita lihat ada kasus kekerasan, itu apa yang sebaiknya kita lakukan gitu ya, melapor kemana? Silakan Bun. Terima kasih Bunda Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang KSB asli ini. Apa Rungan? Alhamdulillah, Rungan Balong ya Ibu. Saya asli Teliang, Karangkuang. Ya, Karangkuang. Ya, ini kita berbagi. Ingin saya sampaikan ini betul. Tapi saya ingin tambah tadi penyebab kekerasan, perceraian. Perceraian itu terjadi, terus dia kawin. Bapaknya kawin lagi, ibunya kawin lagi. Nah, ibunya kawin lagi, anaknya perempuan tinggal dengan bapak tiri, itulah terjadi kekerasan seksual. Apalagi penyebabnya? Menjadi TKW, pekerja migran Indonesia, yang terutama ibunya di luar negeri.
Nah itu kekerasan seksual, penelantaran anak, kekerasan fisik, narkoba, putus sekolah, anak stunting, banyak. Nah ini tambahan dari saya tadi. Nah pemerintah memiliki program, banyak sekali program, bahkan kebijakan dari pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota. Mulai dari pencegahan sampai penanganan. Nah di sini Bapak dan Ibu, nah tadi banyak sekali saya dengar program dari Ibu PKK Kabupaten Sumbawa Barat bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan. Nah ini menandakan bahwa luar biasa program-program, cuman mungkin yang kurangnya itu sinergitas, kerjasama, kolaborasi. Nah ini semuanya tentu karena ada, ini pesan saya, karena ada Ibu Kades di sini, dan Kades, Ibu Kades merupakan orang yang pertama kali berhadapan dengan masyarakat. Maka untuk itu, supaya nanti programnya itu terencana, terarah, berkelanjutan, terintegrasi atau terpadu, terus menerus, maka perlu nanti ibu-ibu mendorong Pak Kades itu membuat peraturan desa. Inilah cara kita untuk mencegah. Karena kalau tidak ada kebijakan desa, meskipun banyak pekerjaan kita yang sudah kita lakukan, itu tidak terlihat hasilnya, outcome-nya itu tidak maksimal seperti itu. Nah mungkin itu yang saya harapkan. Nah di tingkat dusun, nanti ibu mendorong lagi bapaknya atau Kades untuk mendorong kepala dusun untuk membuat awik-awik. Karena di awik-awik itu ada sanksi sosial. Nah dengan sanksi sosial, kalau berat itu dia malu di daerah itu. Sanksi sosial itu lebih berat dari sanksi hukuman. Karena dia itu dihukum oleh masyarakat, beban moral yang dihadapi itu lebih berat. Nah mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Tapi ada lagi, nah nanti perlu karena ada perdes, adanya di sini itu lembaga posyandu. Nah lembaga posyandu ini strategis sekali, ini dipakai untuk nanti layanan. Layanan apabila ibu-ibu kalau ada KDRT itu sangat malu, aib melaporkan. Nah nanti posyandu itu bisa, karena strategis sekali, bisa dipakai bukan untuk menimbang bayi saja, tapi bisa dipakai untuk layanan pengaduan. Nah nanti Ibu Kadis, nanti Ibu Ketua PKK, nanti dikasih nomor HP siapa pejabat ini, kepala bidang yang menangani ini, UPTD, kepala UPTD, kasih kepada nanti itu menjadi jejaring kita posyandu ini untuk memberikan edukasi, sosialisasi, bagaimana supaya ketahanan keluarganya bisa diperkuat. Itu nanti orang-orang yang di dinas yang memiliki materi, yang menguasai ilmu itu atau psikolog klinis itu bisa datang ke posyandu. Ibu-ibu tinggal nelpon. Misalnya di rumah sakit atau nelpon Bu Kadis, nanti psikolog klinis untuk bagaimana kalau anak enggak mau kerja, anak enggak mau sekolah. Anak ini supaya enggak menjadi korban berkelanjutan. Datang ke posyandu. Nanti posyandu yang memberikan pendampingan kepada unit pelaksana teknis. Di Sumbawa sudah ada UPTD. Nah itu khusus menangani, melayani ibu-ibu atau anak yang mengalami kekerasan, yaitu tadi fisik, semuanya. Nah itu luar biasa. Nanti ibu didampingi sampai tuntas. Karena UPTD ini dibuat tujuannya itu penanganan, melayani sampai tingkat desa. Dan memiliki pendamping, ada pendamping kesehatannya apabila dia lebam. Ada pendamping psikisnya apabila trauma. Nah psikisnya yaitu psikolog klinis. Terus ada pendamping hukum apabila di hadapan hukum supaya pelakunya dituntut seberat-beratnya supaya tidak berkeliaran. Karena apabila pelaku tidak dituntut berkeliaran di situ, dia akan mengalami trauma berkelanjutan dan bisa melakukan lagi kepada korban-korban perempuan-perempuan yang lain seperti itu. Jadi semua Bunda. Nah, kita ucapkan terima kasih dan kita berikan apresiasi tepuk tangan kepada seluruhnya. Ini adalah tonggak. Bahwasannya Bunda Niken dirangkul. Tadi katanya jangan didorong Mbak Erni, tapi suami itu dirangkul. Ya, iya kalau didorong jatuh Bunda. Jadi dalam membuat regulasi dan segalanya, mari kita bersama-sama merangkul.
Ya, merangkul suami, sinergi bersama untuk kolaborasi bersama tadi. Betul sekali ibu-ibu sekalian, katanya Bunda Hartinah tadi, kita banyak bekerja sama dengan tim penggerak PKK. Tim penggerak satu-satunya organisasi yang sampai kepada rukun tetangga dengan Dasawisma adalah PKK. Iya, jadi berbanggalah bunda-bunda sekalian ya. Beberapa TP, tim penggerak PKK. Bayangkan saja kesehatan dengan layanan posyandu ya bunda ya. Kemudian ada lagi stunting oleh BKKBN juga menggandeng Bunda Niken. Kali ini juga tidak henti-hentinya Mbak Alia. Berbagai kegiatan ini adalah materi yang sangat menarik tentang pernikahan anak dan kekerasan ini kita bahas tuntas. Berterima kasih sekali. Saya mendengar tadi colek-colek Ibu Kades beberapa tadi, Bu, dengan materi ini senang enggak? Senang sekali Bunda bisa ketemu. Alhamdulillah artinya kita sinergi karena memang focal point adalah berada di tim penggerak PKK. Kita berikan tepuk tangan untuk tim penggerak PKK. Kita kabar Bunda Niken dulu sebelumnya Bunda Niken supaya terbiasa ya. Ya, coba dulu ya lihat sekali lagi ya Bu Kadis. Ya, kabar Bunda Niken sehat, hebat, luar biasa KSB. NTB. Terima kasih Bunda. Iya, ibu-ibu, para peserta yang hadir bisa coba ibu-ibu lihat di Facebook Bunda Niken, ya. Ibu buka Facebook Bunda Niken, ibu mungkin bisa lihat wajah ibu sendiri di situ, ya, karena kita sedang on air di situ, ya, secara live. Kita akan memberikan kesempatan untuk ibu-ibu yang mau kelihatan lebih jelas wajahnya dan suaranya untuk bertanya. Kita berikan 3 pertanyaan, ya. 1, 2, tadi sudah ada 3. Iya, 3. Iya. Silakan Terima kasih Bunda. Bunda Niken yang terhormat. Mungkin kami lebih kepada ingin melengkapi seperti apa kegiatan PKK. Karena alhamdulillah selain Kadisdikbud diberi amanah juga menjadi staf ahli di PKK. Jadi alhamdulillah Bu, melihat keseriusan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, banyak regulasi terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Itu ada perdanya, Perda nomor 14 tahun 2017 itu sudah ada. Kemudian Perbup terkait perdagangan orang itu juga sudah ada di KSB. Tetapi sejauh ini masih saja banyak terjadi kekerasan. Inilah butuh kepedulian kita-kita yang hadir di tempat ini. Sedikit kami berbicara mengenai PKK Bu. Jadi mungkin di sini yang paling banyak berbicara kekerasan ini mungkin di Pokja 1 Bu. Jadi Pokja 1 ini sebenarnya sudah go sekolah. PKK sudah bekerja sama dan MOU dengan DP2 KBP 3A. Kami di sana ada satu yang namanya genre. Jadi kalau berbicara genre generasi berencana itu, kalau di lingkungan masyarakat maka ada BKR, Bina Keluarga Remaja. Itu sudah dilakukan oleh PKK lewat TBA. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ketua Tim Penggerak PKK kami. Jadi di sana dihadirkan orang tua bahkan ibu muda, diberikan parenting dan edukasi bagaimana mendidik anak selain diajarkan mengaji. Karena tadi kalau salah satu faktor katanya terjadinya kan kekerasan di dalam mendidik anak itu salah satu selain miskin tuh pondasi iman. Karena di saat iman yang kuat, insya Allah sih semiskin-miskinnya jarang yang pukul anak. Mari kita lihat kalangan ustadz di pondok-pondok pesantren jarang yang bully itu anak karena memang pondasi iman. Ini yang coba dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat lewat TBA-nya. Kemudian lewat lingkungan sekolah genre generasi berencana, karena kalau salam genre itu salam genre katakan tidak nol pada yang 3, katakan tidak pada seks bebas, katakan tidak pada pernikahan dini, dan katakan tidak pada narkoba. Kalau di lingkungan sekolah, ada yang nanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Alhamdulillah Bu, di tahun 2019 KSB menjadi mewakili NTB PIKR ke nasional. Jadi Pusat Informasi Konseling Remaja ini bagus sekali Bu. Rupanya anak-anak ini kalau diberi ilmu, berbagi ilmu tuh lebih senang mendengar teman sejawatnya. Dan ini yang sudah dilakukan oleh PIKR-PIKR yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat jenjang SMP Bu. SMA kami juga sudah masuk meskipun bukan merupakan ranah Dikbud, tetapi PKK semua lini dimasuki karena bagaimanapun itu adalah warga KSB. Jadi kadangkala mohon maaf kalau PIKR SMP 1 Negeri 1 Taliwang beranjang sana ke SMP Negeri 1 Maluk. Seperti itu Bu, sharing-sharing pengalaman. Alhamdulillah sih meskipun bersusah-susah dan masih ada kejadian-kejadian seperti yang tadi, inilah butuh kepedulian kita. Mohon maaf Bu,
Kalau kami di KSB Posyandu bukan lagi posyandu keluarga tetapi posyandu gotong royong. Semua kegiatan apa saja terpusat di sana. Itu yang kami lakukan di Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi bukan semua data apa saja, mau berbicara masalah malaria, mau bicara seks bebas, mau bicara apa saja. Semua, apalagi masalah di Wisma. Itu yang paling penting. Sehingga alhamdulillah mudah-mudahan ke depan PKK lebih bergerak lagi. Kalau di Maluk, karena alhamdulillah dulu pernah menjadi camat Maluk, suami di sini, kami paham betul Bu, tidak ada anak yang jualan-jualan ini. Orang berduit Bu. Nah, kemudian mohon maaf Bu, kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat, baru di minggu kemarin sudah mengeluarkan surat edaran ke sekolah-sekolah untuk membentuk TBA, tuntas baca Al-Quran, jenjang PAUD, SD, dan SD, SMP, sehingga di sana ada kelompok orang tua nanti Bu. Dan yang menjadi gurunya adalah guru agama. Selain guru-guru, orang tua dilibatkan. 1 kali dalam 1 bulan, mereka harus ada pertemuan dengan orang tua yang tidak bisa mengaji. Diinventarisir. Ini yang kami lakukan di dinas ini. Mudah-mudahan ini salah satu fondasi yang bisa menghalangi terjadinya kekerasan terhadap anak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kadis. Ya. Memang juara 1 cocok Bunda ya. Kita berikan ya tim ahlinya PKK soalnya kan. Wah, luar biasa. Luar biasa nih ya. Yang izin yang bertanya. Oh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita terenyuh semua mendengar tadi si anak ya. Pertanyaan saya langsung ini. Apa keseriusan pemerintah daerah dalam menangani kasus korban anak? Karena saya lihat di sini belum ada rumah aman untuk anak. Anak korban, dia ketika menjadi korban harus kembali tinggal di lingkungan di mana dia mendapatkan kekerasan. Anak ini akan double merasakan. Jadi saya di sini mempertanyakan apa keseriusan pemerintah dalam hal ini baik provinsi maupun daerah. Yang kedua, kita selalu fokus pada anak-anak. Padahal kalau kita berbicara anak, ada ibu di situ. Ibu dan anak ini satu paket. Ketika ingin kita menangani kasus anak, kita harus juga tahu kenapa anak ini bisa menjadi korban. Kenapa bapak, ibu, paman, kakek ini bisa menjadi pelaku? Apa penyebabnya? Kenapa? Yang kita lupakan juga, sebelum kita mencerdaskan anak, kita lupa ibunya harus cerdas dulu. Karena ibu adalah madrasah pertama dalam mendidik anak nantinya. Karena ibu wajib memberikan pendidikan kepada anak terutama masalah seksual sejak usia dini. Minimal maksudnya di sini sebatas mana anak ini boleh disentuh oleh orang lain. Sebatas mana anak ketika mendapatkan sentuhan dia mendapatkan getaran yang sudah getaran tidak biasanya. Ibu juga harus mengajarkan kepada anak bagaimana dia berakhlak yang baik seperti dibilang Ahmad tadi. Bagaimana berperilaku pada orang tua, bagaimana berperilaku di lingkungan. Karena ini juga faktor pemicu. Jadi tadi kita fokus, kita lupa bagaimana mencegah, apa penyebabnya dan lainnya. Mungkin itu saja. Oh mohon maaf, nama saya Marni Sulastri. Kebetulan saya juga pemerhati perempuan dan anak dari Lembaga Kabar Bumi Sumbawa Barat. Terima kasih. Billahi fisal bil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Ibu Kades saja ya kayaknya sebelah kanan nih. Oh, Ibu Kades dan Bu Camat. Oh, dua-duanya Bu Kades ya. Berbagi mic ya, berbagi mic. Bu Kades, silakan Bu Kades. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Rosita, Ibu dari Desa Bukit Damai. Dari tadi kan tentang seks, bagaimana untuk sebagai orang tua trik-triknya ibumu ya? Dari ibu ini saya mau bertanya, trik-triknya orang tua untuk supaya anak itu terlindungi dari seks, dari mungkin kekerasan orang tua, bagaimana fisiknya anak kalau kena, misalkan dipukul kayak ibu tadi kan kita orang tua sebagai orang tua, bagaimana fisik anak untuk kedepannya seandainya dipukul sama orang tua, apa itu mungkin dia balas dendam sama temennya, kan kebanyakan di luar gitu ya, di dalam di rumah diem kayaknya, dipukul sama orang tuanya, di luar dia maaf liar, itu bagaimana kita sebagai orang tua dalam mendidik itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah dari TP PKK Mantun.
Begini Bunda, saya mengajar ngaji juga di rumah. Kebetulan Alhamdulillah murid saya 30-an. Terus yang mengajar saya sendiri. Dari tingkat TK sampai SD, ada juga yang SMP. Yang saya mau tanyakan, kadang yang SD ini Bunda, kan mungkin dia sudah bisa pegang gadget itu ya. Terus HP. Yang dari tingkat TK kan belum bisa. Jadinya yang dari tingkat SD ini dia kadang gerakannya itu mungkin dia lihat dari HP Bunda. Dia bawa ke tempat ngaji. Gerakan-gerakan yang dia lihat. Akhirnya yang dari TK ini ikut-ikutan. Yang dari TK ini kan mungkin belum tahu apa-apa juga yang SD itu. Tapi kan gerakan-gerakan itu kita sudah mengerti sebagai guru ngaji. Saya kadang marah. Ya, pas saya marah itu dia berhenti. Tapi besoknya lagi. Nah yang tingkat TK ini ikut-ikutan juga. Mungkin yang dari tingkat TK ini dia kira apa gitu. Nah, apa yang harus saya lakukan? Apakah yang dari tingkat TK ini saya tidak usah ngaji dulu atau itu sih Bunda? Kebetulan saya di rumah itu mengajar ngaji, kan tujuan kami supaya membentuk karakter anak itu menjadi yang lebih baik. Makanya saya mengajarkan praktek sholat, bacaannya dan semuanya. Kadang pekih juga sedikit Bunda. Itu saja. Yang saya tanyakan bagaimana caranya supaya anak itu yang dari tingkat SD yang dari kan beda-beda. Bagaimana caranya supaya saya bisa mengatasi itu? Iya. Kira-kira bisa dipahami pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin Bunda mau jawab dulu semua pertanyaan ini kira-kira sebelah mana? Yang relevan bisa. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Ibu Sumarni. Marni Sulastri ya dari Kabar Bumi, peran pemerintah. Ya, peran pemerintah di sini kembali kepada program-program yang dilaksanakan oleh masing-masing dinas terkait. Nah, seperti apa misalnya? Contoh Dinas DP2KB P3A telah melakukan banyak sekali penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana cara kita mendidik anak dengan baik. Tentunya kerjasama dengan Dinas Dikbud, melalui sekolah-sekolah. Nah, contoh seperti tadi parenting keluarga di TK-TK yang di PAUD HI misalnya. Tentunya di PAUD HI itu ada pendampingan terhadap orang tua dan anak-anak. Nah, di sini yang paling penting ketahanan keluarga yang perlu betul-betul kita jaga agar bagaimana anak-anak kita nantinya mendapat pendidikan yang baik, agama yang kuat agar mereka kelaknya menjadi orang yang sukses dan beragama. Nah, program pemerintah tentunya dari Ibu Perial mungkin lebih banyak tahu tentang bagaimana agar masyarakat ini tahu dan bagaimana cara memberikan pemahaman tentang bagaimana cara mendidik anak. Yang terakhir yang disampaikan oleh Ibu Kades ini, Ibu Kades Mantun tentang bagaimana cara kita terhadap anak yang sering membawa HP ke tempat ngaji ya. Ya. Oh, TikTok mungkinnya, TikTok goyang-goyang begitu maksudnya. Oh iya. Ya, mungkin begini Bu, menjadi PR kita bersama ini. Nah, bukan saya sendiri. Nah, kita tegur langsung ke si anak atau bisa kita menyampaikan ke orang tuanya. Ke orang tua tentunya kerja sama orang tua itu sangat penting. Setuju Ibu? Setuju. Iya, seperti itu. Di sini ada Ibu Kadis ya, pemberdayaan perempuan mungkin bisa menjelaskan mengenai shelter, silakan. Baik Bu, mungkin kesempatan ini Bunda saya minta Ibu Kabit untuk bisa menyampaikan tentang shelter, UPTD bahkan jaringan-jaringan kita di bawah. Silakan Bu, kesempatan menyampaikan. Mumpung kita ngumpul di sini Bu, makasih. Beliau membidangi perlindungan anak dan perempuan. Izin Bu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan mitra kami. Ini mitra terbaik kami
juga dengan LPA ya, dengan Kabar Bumi. Beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan memang bertahap Bunda. Yang pertama adalah dengan terbentuknya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan Perbup nomor 100 tahun 2021. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya UPTD, di mana UPTD merupakan perpanjangan dari Dinas DP 2KB P3A dalam upaya melakukan penanganan dan pendampingan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sumbawa Barat. Ke depan, insya Allah kami sudah masukkan di rencana kerja tahun 2023 untuk mengadakan shelter atau rumah aman sebagai tempat penampungan sementara bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mohon doa dan dukungan supaya ini bisa terrealisasi. Selain itu karena sampai dengan saat ini kami masih kekurangan SDM di dalam UPTD, terutama kaitannya dengan psikolog klinis, kemudian advokat dan mediator. Ini akan kami sudah naikkan ke rencana kerja untuk semacam kontrak kerja bagi tenaga-tenaga supaya pendampingan baik secara fisik maupun psikis kepada korban kekerasan perempuan dan anak. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan lancar ya, bisa segera dibuat ya shelternya tadi ya. Nanti dikawal sama Ibu Ketua ya. Tadi tentang trik-trik apa supaya anak terlindungi. Ya, mungkin ini Bunda Alia mau jawab ya. Bukan cuma hanya TikTok, tadi supaya orang tua bisa menjaga dirinya kali seperti itu ya. Terima kasih. Ini pertanyaan tentang trik pola asuh anak. Sebenarnya sasaran pertanyaannya kepada tentu ibu-ibu yang sudah memiliki anak, melampaui usia anak, bahkan sudah menikahkan dan memiliki cucu. Kalau saya ini justru kita akan sama-sama belajar menjadi ibu yang baik. Saya punya 3 anak, 1 7 tahun, nomor 2 menjelang 6 tahun, yang 3 menjelang 3 tahun. Bagaimana riuhnya rumah dengan 3 anak dengan kreativitas karakter yang berbeda. Kalau anak yang pertama sedikit ancaman langsung patuh. Ya. Anak yang kedua mengancam dengan bagaimanapun gitu ya. Karakter ini kalau dia bilang tidak, dia akan tidak. Anak yang ketiga belum muncul. Jadi pola pengasuhannya tentu berbeda. Kalau dengan anak kedua saya cenderung karena dia saya baca karakternya bertanggung jawab. Ketika saya minta mandi dia bilang tidak saat itu, pada saatnya dia mandi tanpa saya perintah. Misalnya begitu. Kalau yang kakaknya tidak. Dia akan bisa menghabiskan waktu bermainnya lebih banyak kalau saya perintahkan mandi baru mandi. Jadi anak-anak ini dengan karakter berbeda, pola didiknya tentu juga dengan kita hadapinya berbeda. Akhirnya saya menemukan kesimpulan bahwa anak saya nomor 2 itu dengan rayuan. Rayuannya pun masih tingkat dewa bahasanya orang. Karena dia punya prinsip terhadap perencanaan dirinya sendiri, Bu. Ini anak saya. Dia itu sudah punya keputusan untuk dirinya sendiri, apakah kapan dia akan tidur, apakah dia tidur siang apa tidak. Dia akan belajar apa tidak. Jadi anak ini dia udah punya pilihan sendiri dan dia kuat. Jadi tentang pola pengasuhan tentu kita baca dulu karakter anak. Tidak bisa kita samakan. Ada hal-hal yang sifatnya general. Sama dengan tadi Bunda Niken, kalau anak sedang nakal-nakalnya, insya Allah saya akan praktekkan. Istighfar, astagfirullahaladzim anak, subhanallah kamu nakal. Subhanallah anak, semoga kau jadi subhanallah sambil tarik nafas dalam-dalam kayaknya ya. Sambil semoga kita nggak sesek, Bu ya. Kenapa? Anak-anak ini betul-betul saya bilang sama suami, menguji betul keimanan seorang ibu. Benar-benar menempa mental dan spiritual dan emosi kita. Siapa yang mampu mengaduk emosi kita selain anak? Coba kalau orang lain bikin kita marah, sudah kita hadapi dengan cara kita. Tapi anak ada caranya tersendiri. Ibu akan mengetahui dan akan menemukan by waktu tentang bagaimana menghadapi dan mendidik anak. Karena saya nggak bisa generalkan. Ikut ilmu parenting. Sangat ideal. Bagaimana anak begitu pulang ke rumah hadapi anak kita sendiri. Bagaimana ya teori tadi saya praktekkan. Betapa butuh strategi tersendiri. Karena anak yang dicontohkan oleh penyaji tentang ilmu parenting belum tentu sama karakternya dengan anak kita. Insya Allah Ibu belajar demi waktu. Yang jelas saya tipsnya
kalau tingkat stres saya sedang tinggi, saya melakukan healing bahasanya orang, hiburan tersendiri, sederhana. Kadang saya tinggalkan rumah, pergi ke rumah teman saya, hanya sekedar duduk, melihat aktivitasnya dia, kebetulan rumah teman saya buat kue, 10 menit, 15 menit, saya kembali ke rumah. Begitu sederhana sebenarnya. Saya cerita ini pribadi saya. Saya sedang merawat suami saya, kebetulan sedang kanker, sudah hampir 3 tahun. Dengan usia anak yang begitu, kaget ya. Bagaimana saya ditempa menjadi sosok ibu, ketua lembaga perlindungan anak, bagaimana merawat suami, mendidik anak tanpa kekerasan. Tantangan luar biasa. Tantangan luar biasa. Tingkat stres saya sangat tinggi suatu waktu tertentu. Apa yang saya lakukan? Saya keluar rumah, Bu. Saya keluar rumah. Rumah berantakan, kalau orang bilang kapal pecah, maka saya itu kapal pecah bolak-banting. Sudah saya tidak tahu rupanya lantai itu kasar, pasir dibawa masuk, anak-anak bermain ke rumah, mana bantal, mana sarung, mana guling, mana piring kotor, mana bersih, mana pakaian yang belum disetrika, sudah bercampur baur. Bagaimana situasi rumah begitu? Ibu bisa bayangkan? Bagaimana stresnya tingkat tinggi? Pasti. Akhirnya apa? Saya pun mengolah internal diri saya atur sebaik mungkin, akhirnya saya menemukan titik standarnya harus turun. Standar kerapian saya harus turun. Kalau dulu saya menuntut lemari itu harus rapi, maka sekarang pun saya harus berdamai dengan situasi. Ya, akhirnya saya mencari titik bagaimana situasi ini harus bisa saya nikmati. Ini harus saya jalani, bukan yang saya lawan. Saya cari titik, akhirnya oke, tidak masalah kok rumah kotor, yang penting makan kita bisa enak. Akhirnya begitu ya. Oke, tidak masalah tidur siang, tadinya mau tidur siang, akhirnya larinya ke sore gitu. Akhirnya tidak masalah ya, saya biasanya mandi sebelum sholat subuh, sebelum jam 7, akhirnya tergeser ke mandi sebelum sholat zuhur. Akhirnya semua saya atur. Menemukan titik bagaimana dengan situasi itu, saya minim pelaku kekerasan, tidak menjadi kekerasan, situasi itu tidak membuat saya stresnya lebih tinggi, akhirnya berdamai. Ya, pasti ibu-ibu punya strateginya. Terima kasih ya. Ya. Saya berdoa semua. Ya. Mohon doanya kita semua semoga menjadi ibu-ibu yang sabar. Amin. Ya Rabbil Alamin. Kalau saya berbagi tips, saya biasa mengatur rumah itu dengan kerjasama. Jadi kita bersama anak itu tidak menjadikan anak itu anak buah, tapi partner kita. Partner kita dalam menjaga rumah ini seperti yang kita inginkan. Jadi kalau ingin rumahnya rapi ya, anak menjadi partner untuk mempertahankan kerapian. Kalau ingin rumahnya disiplin, anak menjadi partner dalam melakukan disiplin itu. Jadi kita ajak bicara dia, minta pertolongan dia, dukungan dia supaya tercapai tujuan bersama kita ini, hidup di rumah ini. Nah, seperti itu ya. Ya, mungkin tadi untuk guru ngaji ya, yang kita melihat anak melakukan hal yang tidak pantas. Kalau saya Bun, biasanya anak-anak itu melakukan hal itu karena tidak tahu apa itu apa gitu ya. Nah itu kita tidak perlu menjelaskan itu apa. Yang jelas kita sampaikan ini tidak baik, tidak perlu dilakukan, tidak perlu dicontoh. Jadi lupakan dan langsung berikan perhatian yang lain gitu ya. Nah itu cukup untuk anak usia seperti itu. Tidak perlu kita bahas detail gitu ya. Nanti ketika dia besar dia mungkin akan menemukan sendiri. Tapi untuk sekarang kita lebih banyak membuat anak-anak sibuk dengan hal yang lain. Jadi misalnya tentang bagaimana berbagi, tentang kasih sayang, bagaimana berakhlak yang baik dan lain-lainnya, sehingga tidak jadi hal-hal negatif itu kadang-kadang menjadi besar ketika kita besar-besarkan gitu ya. Tapi kalau kita kita mengecilkan dia, maka dia tidak akan tumbuh, tidak akan. Jadi memang dalam kita menjaga anak itu kita punya rambu-rambu, mana yang bisa, mana yang tidak, itu rambu-rambu yang kita pegang. Jadi kalau untuk adik-adiknya yang kecil ya, jangan mengikuti yang besar gitu ya. Yang besar juga di stop dan diarahkan fokusnya ke hal-hal yang lain. Seperti itu. Jadi nanti untuk bagaimana anak bisa menjaga gadgetnya, kita kerjasama dengan orang tuanya supaya perhatian ini anaknya, kita perlu sampaikan ini juga ke orang tuanya supaya orang tuanya paham bahwa ada cobaan atau gangguan ya yang sedang mencoba menginfiltrasi ke anak ini gitu ya, sehingga orang tuanya juga ikut menjaga ya. Jadi dalam hidup ini kita menjaga, membina anak itu kan dari
mulai lahir sampai mereka dewasa gitu ya. Dalam perjalanan itu pasti akan ada gangguan, pasti akan ada cobaan, akan ada macam-macam. Dan itu tugas kita sepanjang perjalanan kita sebagai seorang ibu menjaga anak kita. Ya, disitulah kita mengawasi. Kalau ada mungkin akhlaknya yang salah, kita terapi. Kalau ada pemahamannya salah, kita betulkan. Jadi sepanjang jalannya kita memahami, mudah-mudahan ibu-ibu semua diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, kemampuan membimbing anak-anak kita. Anak-anak kita bukan yang kita lahirkan saja, tapi juga anak-anak di samping kita, di sebelah rumah kita, anak-anak yang ada di sekitar kita juga anak-anak kita. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih banyak untuk semua partisipasinya, perhatiannya, dan dukungannya pada acara ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf dengan tim KBN. Jika ada yang benar, maka mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.